Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman bersama saya pada channel Kenar Kendir yang membahas tentang segala macam pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas penggunaan PSB pada padi ya. Nah, setelah pemupukan kemudian gulma-gulma sudah dibersihkan atau disemprot. Nah, itu apalagi yang harus kita lakukan? Oke. Sebenarnya kalau untuk masa-masa seperti itu hanya penambahan nutrisi tambahan saja ya teman-teman. Bisa menggunakan bubuk daun ataupun zat pengatur tumbuh ataupun yang lainnya. Pada kali ini saya akan menggunakan PSB ya, karena memang lagi menyetok banyak PSB dan ingin mencoba bagaimana hasilnya PSB secara lebih baik lagi. Karena pada tahun-tahun kemarin sudah saya buktikan hasilnya memang sangat luar biasa ya, cukup bagus. Nah, selain itu kita ada untungnya ya, karena memang bisa membuat sendiri sehingga lebih hemat lagi dalam biaya penanaman tiap musim tanam. Oke, ini kondisinya ya. Nah, ini sudah selesai saya semprot ya. Kemarin menggunakan Novlet. Memang kalau untuk gulma ini sangat tidak saya anjurkan ya. Kalau teman-teman mayoritas gulma yang ada di sawahnya gulma seperti ini, itu lebih baik menggunakan herbisida yang lebih murah lainnya. Nah, contoh ini ya. Oke, contoh ini. Jadi kalau mayoritas tanaman atau lahan teman-teman gulmanya seperti ini, jangan menggunakan Novlet ya. Tapi kalau untuk enceng, kemudian jenis-jenis rumput jawan ataupun putihan itu masih bisa mati ya teman-teman. Ada contohnya ya, rumput-rumput seperti ini ya, putihan. Ini bisa dikendalikan dengan Novlet. Nah, ini kebetulan ada di galengan ya. Jadi di lahan saya, kalau lahan ini memang banyak enceng sama ini. Kalau di tempat saya namanya das-dasan. Ini kalau obatnya murah ya. Ini pakai Broad Plus 77WP atau Metsulindo Plus, itu juga bisa. Harganya cuma 10.000, bisa dijadikan 2 tangki. Nah, ini nanti sisanya yang banyak das-dasannya akan saya lakukan penyemprotan dengan obat yang murah yang saya rekomendasikan nanti. Oke, jadi kondisinya seperti ini ya teman-teman. Ini penambahan unsur makro mikro yang lain agar pertumbuhannya juga semakin baik. Ini saya terapkan PSB. Nah, untuk waktu yang tepat itu sebenarnya kapan sih untuk penggunaan PSB? Nah, saran saya kalau untuk penyemprotan itu lebih baik dilakukan di pagi hari. Karena apa? Karena tanaman di pagi hari, apalagi seperti jam-jam sekarang, di atas jam 7 itu mulai berfotosintesis. Kebetulan PSB adalah bakteri yang membantu proses fotosintesis pada tanaman. Nah, sehingga hasilnya bisa maksimal ya. Nah, setelah disemprot butiran air. Nah, setelah disemprot ini kan banyak kandungan PSB ya yang sudah saya semprotkan, sehingga ini diserap ketika proses fotosintesis dan itu nanti hasilnya akan lebih maksimal. Oke, untuk takarannya ini ya, kita takar, kebetulan nakarnya di rumah ya, untuk pengisian karena memang tidak banyak air. Nah, ini kita sudah memiliki PSB yang sudah siap pakai ya teman-teman. Ini PSB yang saya buat ini usianya memang sangat matang, sudah lebih dari 2 bulan meskipun menggunakan biang ya. Ini sangat kental. Meskipun kental seperti ini, saya tetap menggunakan dengan dosis yang cukup tinggi ya. 1,5 liter ini saya jadikan hanya 3 tangki, yang artinya per 16 liter air saya gunakan dosis 500 ml.
Oke, kurang lebih segini ya teman-teman. Jadi ini saya jadikan satu tangki, ini kurang lebih 500 ml, dan yang saya persiapkan yaitu untuk menyemprot Banon 300. Itu saya menggunakan 4 tangki. Jadi Banon 300 itu cukup 4 tangki ya, dengan intensitas penyemprotan tinggi. Ini kalau dicampur dengan 16 liter air memang sangat kental ya, apalagi PSP yang saya buat itu memang sangat kental juga. Nah, secara umum memang manfaat PSP adalah bakteri yang membantu proses fotosintesis agar lebih maksimal. Kurang lebihnya seperti itu ya. Karena memang saya bukan ahli dalam bidang pertanian, hanya saja sering bereksperimen dan pengalaman selama menanam serta pengalaman turun-temurun dari orang tua ya. Jadi ini padinya setelah 1 minggu setelah saya semprot herbisida. Nah, ini waktunya untuk penambahan nutrisi tambahan. Nah, untuk nutrisi tambahan ini saya memilih PSP ya. Tidak menuntut kemungkinan di penambahan nutrisi berikutnya saya menggunakan pupuk daun. Kemudian pupuk daun apa yang saya gunakan ketika musim semi kemarau seperti ini? Nah, tetap ditunggu saja ya teman-teman, nanti pasti akan saya buatkan video lagi ya. Jadi penyemprotannya ini dengan intensitas tinggi ya, karena memang saya kalau semprot obat daun itu suka dengan kecepatan dengan intensitas yang tinggi ya. Yang pertama karena memang lebih cepat selesainya, dan yang kedua kita tidak terlalu lambat ataupun dalam mengejar waktu ketika tanaman berfotosintesis. Jadi ini Banon 300 mungkin cukup dengan 2 jam itu selesai ya. Menghabiskan 4 tangki atau 4 kali 16 liter air ya teman-teman. Jadi ini PSP yang saya semprotkan. Nah, untuk pertumbuhan ini merupakan tanaman yang saya pupuk dengan tetes tebu ya. Ini masih dalam tahap pemupukan pertama, belum pemupukan kedua. Saya memilih tetes tebu itu juga untuk lebih meminimalisir biaya. Yang kedua yaitu memang di musim kemarau ini biasanya kita memerlukan banyak urea ya, untuk tetap menjaga kehijauan daunnya. Nah, jadi sekian ya dari saya teman-teman untuk vlogger harian pertanian kali ini, yaitu kita semprot PSP pada padi usia 3 minggu. Terima kasih, semoga bermanfaat.